Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Nuryati, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMA Negeri 4, Kota Bogor. Dalam kesempatan ini, saya mencoba untuk membahas tentang materi kelas 12, yaitu peranan kecerdasan, IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Tentunya ini semua jenis kecerdasan yang bisa menunjang kesuksesan dalam belajar. Tujuan mempelajari materi ini adalah agar siswa kelas 12 terutama dapat memahami tentang kecerdasan baik IQ, EQ, CQ, dan SQ, serta dapat memanfaatkannya dalam meningkatkan motivasi belajar. Ya, karena di awal kelas 12 ini kita mengharapkan siswa fokus dalam menerima materi pelajaran sehingga mencapai kesuksesan khususnya di kelas 12. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang tentunya berbeda-beda, di mana dalam paradigma baru tentang kecerdasan atau intelijensi adalah pandangan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Setiap orang mempunyai kecerdasan yang menonjol satu atau dua jenis, dan di mana kecerdasan itu siap untuk berprestasi. Namun, tidak hanya cukup kecerdasan saja, harus didukung oleh pembiasaan yang lainnya seperti disiplin waktu, latihan yang rutin, belajar yang rajin, dan sebagainya. Sehingga perpaduan antara kecerdasan yang sudah dimiliki dengan pembiasaan yang baik bisa menunjang prestasi yang gemilang. Dalam kesempatan ini akan mencoba untuk membahas 5 macam kecerdasan, yaitu IQ, Intelligent Question, EQ, kecerdasan emosional, AQ, Adversity Question, CQ, Creativity Question, dan SQ, Spiritual Question. Di mana kita sebetulnya banyak jenis-jenis kecerdasan, hanya yang akan kita coba untuk membahasnya hanya 5 macam saja. Yang pertama, IQ, Intelligent Question, dapat diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Ini menurut Martin Pali tahun 1993. Kemudian, intelijensi itu adalah syarat mutlak untuk memperoleh kompetensi. Jadi, apabila seseorang memiliki kompetensi, dia tentu memiliki intelijensi. Dan menurut penelitian, setelah dites bahwa keberhasilan seseorang mendapat sumbangsi dari EQ hanya sekitar 20% saja. Kemudian kita ketahui di Indonesia ada 2 jenis tes IQ, yaitu menurut Stanford Binet, dan Stanford Binet berpendapat bahwa tes ini didesain untuk memahami kemampuan siswa dan menganalisis kenapa sebagian dari mereka cenderung tertinggal dari teman sebayanya. Ya, jadi di sini diketahui latar belakangnya seperti apa. Maka dengan dilakukannya tes menurut Stanford Binet, akan diketahui sebab-sebabnya. Kemudian tes yang kedua yang sering juga dilakukan di Indonesia adalah tes dari Wechsler Intelligence Scale. Tes kecerdasan Wechsler mengukur kapasitas yang berbeda dengan tes Binet. Karena tes Wechsler ini berkembang bukan hanya untuk orang dewasa, melainkan merambah untuk kelompok anak-anak yang tentunya menggunakan tes khusus. Yang kedua adalah
EQ, kecerdasan emosional. Dapat diartikan kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik dan dalam berhubungan dengan orang lain. Itu yang memiliki kecerdasan emosional adalah orang yang sudah memahami dirinya sendiri dan memahami orang lain, sehingga dalam berperilaku atau berhubungan dengan orang lain kemungkinan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dan kecerdasan emosi ini sangat berperan penting, sangat membantu dalam mencapai keberhasilan atau prestasi seseorang, ya. Karena menurut penelitian kecerdasan emosi memberikan sumbangsi 80%. Sedangkan dari IQ hanya 20%. Jadi untuk kecerdasan emosi ini sangat harus dipupuk dan dibina. Yang ketiga adalah IQ, adversity question. Dapat diartikan kemampuan kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Luar biasa. Apabila seorang siswa sudah memiliki adversity question, itu sudah siap untuk menghadapi permasalahan di masa mendatang. Ya, karena siap berhadapan dengan semua kesulitan. Setiap permasalahan dapat atau mampu diselesaikannya. Ya. Kesulitan seberat apapun dihadapinya, tidak mundur sebelum maju. Jadi harus maju dulu, kemudian dihadapi tantangan, diselesaikan tantangannya, dan apabila tantangan itu tidak ada penyelesaian, dicoba lagi dan dicoba lagi. Dia sudah siap dengan kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi. Yang keempat adalah CQ, creativity question. Itu kreativitas. Potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang dalam usaha lainnya. Artinya, dalam belajar tentu menemukan berbagai macam cara dalam menyelesaikan masalah. Karena kita yakin dalam belajar tentu ada masalah yang dihadapi. Nah, masalah-masalah itu dengan kreativitas mencari cara bagaimana agar permasalahan yang dihadapi dalam belajar bisa terselesaikan dengan baik. Karena memiliki kreativitas yang luar biasa. Ini akan menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Yang kelima, SQ, spiritual question. Spiritual question ini merupakan inti dari pusat diri sendiri. Karena kecerdasan spiritual dapat diartikan sumber yang mengilhami, melambangkan semangat, dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Ini menurut Agus Germanto tahun 2010. Kemudian M. Zuhri menambahkan bahwa SQ merupakan kecerdasan yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi memiliki hubungan spiritual, hablum minallah. Dan ini merupakan inti permasalahan. Permasalahan seberat apapun, kalau kita mengadu, kita mohon pertolongan, kita minta pemecahan masalah, mengadu dengan Allah, insya Allah semuanya akan terselesaikan. Sebelum dan sesudah belajar, kita mengingat dengan cara berdoa. Mudah-mudahan dengan demikian, semua kesulitan yang dihadapi dalam belajar akan dapat terselesaikan. Nah, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri seseorang yang memiliki spiritual passion-nya tinggi? Menurut Dimitri Mahayana atau Agus Germanto 2001, ciri-cirinya sebagai berikut. Memiliki prinsip dan visi yang kuat.
Artinya tidak bisa tergoyahkan oleh apapun, tetap punya prinsip. Mampu melihat kesatuan dan keanekaragaman, ya. Jadi menerima perbedaan karena terutama kita sebagai negara yang berbudaya dan beraneka budaya, ya. Di sekolah tentunya bukan hanya satu suku, tapi berbagai macam suku dan berbagai macam budaya. Mampu memaknai setiap sisi kehidupan, ya, setiap kejadian, setiap yang kita lihat tentu ada sisi baik dan sisi buruknya. Kita harus bisa memilih dan memilah. Nah, di sini orang yang memiliki SQ yang tinggi sudah bisa mana yang harus diambil sebagai contoh atau mana yang harus dikorbankan. Kemudian mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan seberat apapun, ya, dan tentu bisa menyelesaikan permasalahannya, ya. Jadi mampu mengelolanya dan mampu untuk menyelesaikannya. Dari kelima kecerdasan yang sudah dibahas, apabila dalam menjalankannya ditunjang dengan faktor lain, seperti belajar dengan cara yang benar, banyak latihan, kemudian banyak membaca, lalu belajar dengan cara bertahap, mulai dari yang mudah lalu kemudian yang sukar, lalu belajar harus kreatif, menemukan cara-cara yang efektif dan efisien, kemudian selalu berpikiran positif bahwa kita akan mencapai prestasi yang tertinggi sesuai dengan kemampuan. Kemudian selalu mengingat Sang Pencipta dan selalu berdoa bahwa keberhasilan ini atas kehendaknya dan atas izinnya. Insya Allah semuanya akan terselesaikan dan prestasi yang diinginkan akan dicapainya. Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang peranan 5 macam kecerdasan untuk menunjang keberhasilan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.